Selamat pagi. Hari ini saya akan membicarakan 10 tesis yang digagaskan oleh Mozi. Pengantar singkat, Mozi adalah seorang filsuf Cina yang pertama mengkritik Konfusius dan Daoisme. Diperkirakan Mozi hidup kira-kira pada tahun 5 sampai 4 sebelum Masehi. Mozi mengajarkan 10 tesis yang menjadi pedoman kehidupan manusia menjadi baik. Dalam ke-10 tesis tersebut, Mozi lebih menonjolkan tentang cinta universal. Mozi memandang bahwa setiap manusia harus saling mengasihi, atau disebut cinta universal untuk semua orang. Mozi mengembangkan ke-10 tesis tersebut sebagai ungkapan di mana manusia harus saling mengasihi dan saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Pertama, mengangkat orang menjadi kompeten. Prinsip pemerintah yang baik adalah mengangkat orang yang memiliki martabat untuk memberi penghargaan dan mengangkat mereka menjadi yang berharga. Pemimpin yang baik harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat. Menjadi pemimpin yang baik harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mendorong orang-orang dalam posisi kekuasaan untuk mengerjakan bawahan secara kompeten dan layak untuk mengisi jabatannya. Pemimpin yang baik harus mengangkat orang yang berbakat dan menganugerahkan mereka tanggung jawab. Kemudian mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Pemerintah yang baik harus menerangkan aturan secara benar agar dengan mudah masyarakat menaatinya. Sehingga dengan demikian, pemerintah yang baik harus menerangkan aturan-aturan apa yang lebih baik supaya masyarakat juga dapat mengikutinya. Kemudian pemerintah juga bertanggung jawab atas masyarakat sebagai bawahannya. Pemerintah juga harus bersikap toleransi terhadap sesama di lingkungan sekitar. Pemerintah juga menjalankan kerjasama atau disebut gotong royong dengan masyarakat. Memiliki rancangan kesamaan dengan pemimpin, menerapkan kebenaran, moralitas, menjadi pemimpin yang berkualitas dan bijaksana, pemimpin yang bertanggung jawab. Kemudian cinta universal. Ini pun ditekankan oleh Mozi, bagaimana manusia harus saling mengasihi atau disebut cinta universal. Cinta universal mendorong orang untuk peduli dengan orang lain. Kemudian kehidupan masyarakat semakin kokoh apabila menerapkan cinta universal dalam kehidupan sehari-harinya. Cinta universal mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab. Cinta universal juga tidak serta-merta bertindak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan secara bersama. Dan cinta universal membangkitkan semangat yang kokoh dalam kehidupan bersama. Ini pun ditekankan oleh Mozi, di mana manusia mencintai secara universal, bukan hanya satu, tetapi secara keseluruhan dari kehidupan manusia. Kemudian menentang agresi militer. Mozi mengatakan bahwa agresi militer sama sekali tidak menguntungkan. Karena adanya perang adil, berarti perang adil dijalankan untuk memusnahkan yang jahat. Mozi juga menentang kedisiplinan, terutama dalam hal militernya. Hemat dalam pengeluaran. Pemimpin yang baik harus memberikan hal yang terbaik kepada masyarakatnya, agar masyarakat mampu menerangkan komitmen mereka sebagai manusia yang berkualitas dan bermanfaat dalam kehidupan bersama. Kemudian pemimpin yang baik tidak memiliki hidup dalam berfoya-foya. Ini ditekankan oleh Mozi, di mana menjadi pemimpin yang baik harus mengutamakan keadilan, di mana keadilan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Pemimpin yang baik harus mampu menghemat dalam pengeluarannya.
Kemudian hemat dalam pemakaman. Kaum Muis sangat tersinggung dengan praktik dan menuntut ritual pengkabulan. Karena ritual tersebut berpotensi membangkrutkan seluruh kekayaan dan barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia dalam realitas kehidupan sehari-harinya. Kaum bangsawan yang memperpanjangkan kabung dengan praktek-praktek yang mewah akan dituduh. Ini pun ditekankan oleh Motse, di mana mempraktikkan kaum pemakaman akan dituduh oleh kaum Motse. Kemudian kehendak Tian. Pertama, mampu menerapkan moral dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa moral itu membuat kita hidup menjadi baik dan bijaksana. Kemudian mengutamakan yang baik dan hilangkan kejahatan. Itulah kehendak Tian. Kemudian surga adalah penguasa ilahi dan langit mengaktualisasikan tentang yang baik dan melupakan yang jahat. Penjelasan tentang roh. Bagi Motse, surga adalah standar moral yang tertinggi. Roh berfungsi sebagai penegakan surga. Kemudian roh yang membentuk kehidupan manusia. Bagi Mochi, surga itu memiliki kekuatan yang tersendiri. Sehingga Mochi menekankan bahwa surga itu adalah standar moral tertinggi. Kemudian Mochi menekankan dan menolak bagaimana musik itu berkembang dalam budaya mereka. Pertama, Mochi menentang musik karena pengaruh kebudayaan mereka pada saat itu. Bagi dia, musik menurut tidak ada bermanfaat sama sekali. Diketahui bahwa Mochi pada prinsipnya tidak memiliki keberatan dengan musik, tetapi karena adanya beban pajak yang berat, sehingga Mochi menentang dengan keras adanya musik tersebut. Kemudian menolak fatalisme nasib. Kaum Muis menolak gagasan fatalisme atau adanya takdir, pertama-tama karena mendorong orang untuk bermalasan. Inilah ajaran kaum Muis yang mengatakan bahwa fatalisme atau adanya takdir itu justru mengungkapkan atau mendorong seorang untuk hidup dalam kemalasannya. Adanya takdir itu berarti adanya konsekuensi hidup. Kemudian orang yang percayakan takdir adalah orang yang tidak ada sama sekali tanggung jawabnya. Itulah gagasan yang diungkapkan oleh kaum Muis, di mana fatalisme itu mengungkapkan moralitas manusia, di mana hidup manusia itu sering dalam kemalasannya. Kemudian di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Meskipun berbagai kritikan yang diutarakan oleh Mochi tentang keindahan seni dan musik, namun Mochi sama sekali tidak memandang bahwa hal itu sangatlah buruk, melainkan adalah hal yang baik. Kebaikan itu asalkan menempatkannya di tempat yang fundamental, seperti kebutuhan banyak orang. Karena pada dasarnya manusia itu adalah baik. Sehingga dengan demikian, Moche mengajak semua orang untuk bekerja keras, untuk bersatu dengan mempraktikkan kehematan, seperti dalam kekayaan, kekuasaan, dan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan ini, presentasi saya sudah selesai. Sekian dan terima kasih.